Itu kan sesuatu tiang agama. Jadi sholat itu menjadi ujung tombak, ya. Karena kelak di yaumil mahsyar, ya, ataupun di alam kubur pasti yang ditanya sholat. Namun ada kriteria 5 orang dalam sholat. Jadi dalam sholat itu orang mempunyai 5 kriteria. Kriteria yang pertama itu orang yang dia melakukan sholat tapi dia berdosa. Apa itu? Yaitu orang yang melakukan sholat tetapi tidak menjalankan haknya. Seperti orang yang melakukan sholat tetapi karena disuruh oleh orang lain, bukan karena keinginannya, maka itu termasuk sholat yang dilakukan namun orangnya berdosa karena tidak menjalankan haknya, hak dan kewajibannya sebagai umat muslim. Nah ini banyak kan kita sering temui orang yang sholat karena akhirnya kecenderungannya menjadi riya. Karena disuruh oleh orang lain dia baru sholat, bukan karena sholatnya ingin, ya, mengadu kepada Allah, ingin berbakti kepada Allah. Maka itu tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah orang yang melakukan sholat namun dia tidak mendapat pahala. Nah, ada yang melakukan sholat tadi berdosa, lalu kemudian ada yang melakukan sholat tapi dia tidak berpahala. Orang yang seperti apa itu? Yaitu orang yang melakukan ibadah sholat tetapi pikirannya menghayal kemana-mana. Nah ini kita masuk ya dalam kategori itu, ya, sehingga ketika dia lagi sholat dia bisa mengingat apapun yang dia lupa, atau bahkan dia melukiskan sesuatu peristiwa-peristiwa yang dia belum pernah jalankan, ya, berkhayal seperti itu. Maka dia melakukan ibadah sholat namun dia tidak mendapat pahala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, ya, apapun yang kau kerjakan tidak akan bermanfaat bagiku dan aku akan kembalikan kepadamu. Itu amal kalian yang akan bermanfaat bagi kalian sendiri dan tidak manfaat untukmu. Jadi ibaratnya sholat, kita lakukan sholat, ya, pahalanya naik ke langit. Nah, sampai di langit Allah lempar lagi kepada kita. Karena ketika kita melakukan ibadah sholat, diri kita tidak khusyuk dalam sholat kita, tidak berpasrah kepada Allah, tidak mendengarkan ayat-ayat yang dibaca, dan akhirnya kita lupa. Nah ini yang bahaya. Kita melakukan sholat tapi kita tidak mendapatkan apa-apa karena dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Nah ini tingkatan yang kedua, ya. Ada orang sholat tadi dia jadi dosa karena sholatnya disuruh-suruh. Sholatnya bukan karena keinginannya, bukan karena hak dan kewajibannya, tetapi karena ingin riya. Maka sholatnya dosa. Yang kedua, sholat yang dia lakukan tetapi dia tidak mendapat pahala apa-apa. Dia dalam sholatnya disebutkan berkhayal atau mengingat sesuatu yang dia lupa, tetapi ketika di dalam sholat dia mengingat, oh iya kunci ditaruh di sini, oh iya belum ngerjain PR, oh iya belum telepon, waduh segala macam. Maka sholatnya tidak berpahala. Yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadah sholat namun pahalanya pas-pasan atau setengahnya, ya. Jadi dia melakukan ibadah sholat tetapi pahala yang didapat dari Allah dia setengahnya. Barangkali yang dimaksud seperti apa? Jadi misalnya dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak tumanina, ya. Kemudian barangkali dia melakukan sholatnya yang harusnya berdiri, dia melakukan sholatnya dengan duduk, ya. Atau dia melakukan ibadah sholat
tetapi jiwanya setengah tidak dalam keadaan sholat gitu ya. Nah itu termasuk juga dia mendapat pahala, tetapi pahalanya pas-pasan ya. Nah ini kategori yang ketiga. Yang keempat yaitu orang yang berusaha sholat dengan fokus ya, berusaha dia fokus untuk sholat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ya, lalu berusaha untuk melihat kepada tempat sujudnya, tapi masih kadang-kadang ada berhayal sedikit sehingga dia ada kehilangan konsentrasi. Namun orang yang melakukan ibadah sholat seperti ini masih mendapatkan pahala yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia berusaha untuk melakukan ibadah dengan baik ya. Dia melakukan ibadah dengan sempurna, pengen khusyuk ya, di rakaat kedua dia kembali khusyuk. Nah itu mendapatkan pahala yang lebih daripada setengahnya. Kalau kita bilang dia berpahalanya 3/4 gitu ya, ini jauh lebih baik. Nah yang kelima adalah orang yang melakukan ibadah salat itu dengan sempurna. Dia fokus, dia khusyuk, dia ketika membaca ayat-ayat Al-Quran atau mendengarkan ayat Al-Quran seakan-akan bahwa dia adalah ibadah yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ibadahnya dengan khusyuk, maka dia meraih pahala sempurna dan pahalanya diterima sampai langit. Nah inilah yang dikategorikan 5 macam orang dalam ibadah salat. Barangkali kita ada di kategori-kategori ini. Kalau kita kategorinya yang 5, alhamdulillah berarti ibadah-ibadah salat kita sudah sempurna. Atau di kategori yang ketiga masih setengah-setengah nih ya, maka kita perbaiki. Nah jangan sampai kita masuk kategori yang paling utama, yaitu kategori yang dia sholatnya karena hanya ingin dilihat orang, sholatnya ingin disanjung orang, atau sholatnya karena ingin disuruh-suruh ya. Kalau nggak ada orang, kalau nggak disuruh sholat, dia nggak sholat, maka sholatnya menjadi berdosa. Nah, ini kita perbaiki dalam kehidupan kita, semoga kita itu mendapat selamat ya di alam kubur nanti ataupun di akhirat kelak, karena ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.